harapan atau tujuan Bapak ke depan untuk membangun pendidikan yang lebih baik lagi di Maluku Selatan? Ya, baik, terima kasih. Jadi tadi hari ini tanggal 2 Mei segenap pendidik maupun ASN tetapi siswi mengikuti upacara bersama dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2024 tanggal 2 Mei hari ini. Untuk itu sambutan Menteri tadi sudah kita bacakan sambutan Menteri. Pertama menyampaikan terima kasih selama 5 tahun program Merdeka Belajar ini sedang bergulir dan ini tidak mudah diperjuangkan tuh sampai sekarang sudah berjalan, dan itu yang sekarang kita juga akan lakukan di pemerintah daerah Kabupaten Maluku Selatan sesuai otonomi dalam rangka pendidikan yang diberikan, terutama sebagaimana dulu SMA dan SMK sejenisnya ada di provinsi, tapi sekarang sudah diserahkan ke kabupaten. Maka ini pun kita akan akomodir semua sesuai dengan program nasional yang hari ini kita mendengar sambutan daripada Bapak Menteri secara tertulis pidato Bapak Menteri, sehingga kita di daerah kabupaten anggaran yang ada yang sudah diperuntukkan untuk pendidikan ini akan kita fokus ke sana. Terus berkaitan dengan di masa jabatan akhir, yang jelas saya visi misi semua yang ada tertuang di dalam, terutama dalam pelayanan pemerintahan ini, pelayanan dasarnya adalah fokus kepada pendidikan dan kesehatan, sehingga pendidikan dengan memperingati tanggal 2 Mei tahun 2024, pertama SDM-nya kita genjot karena memang SDM ini sangat kurang sekali. Guru yang ada ini kan beritikat ijazah SMA dan ijazah sederajat. Artinya ada madrasah, ada yang mereka gunakan pakai belajar, sehingga mereka ini dikasih sekolah di sedikit Muhammadiyah sambil mereka juga belajar. Oleh karena itu saat ini ya, pemerintah daerah P3K kita sudah terima, dan nanti dalam waktu dekat mungkin kita akan cek itu mereka itu akan ditempatkan di mana. Dengan berakhirnya masa jabatan dalam 1-2 hari ke depan kita akan mungkin lantik para kepala sekolah, karena pendidikan ini penting dengan bidang kesehatan. Tentunya di birokrasi yang lain menyesuaikan, kan ada beberapa kepala dinas yang kita lihat kurang aktif di masa akhir ini, ya itu pun kita istirahatkan, nanti baru berikutnya dia akan menyesuaikan. Kita mau supaya dia genjot untuk sisa waktu ini untuk masa jabatan agar menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Jadi dalam 1-2 hari ini ada pelantikan pejabat salon 4, tapi juga salon 3 yang kosong dilakukan pengisian. Salon 2 juga? Ya, salon 2 juga pergeseran bagi yang sudah terlibat politik, ya itu kita tegas. Yang sudah terlibat dalam politik kita tegas. Dia tidak usah urus politik, yang urus politik itu calon. Jangan bikin gap-gap, tim-tim di bawah, karena nanti mempengaruhi pemerintahan yang baru. Sehingga biar kita tertibkan mereka, biarkan calon ini sendiri. Memang ada aturan Permendagri bahwa dalam waktu dekat, karena berkaitan dan pesta saya sampaikan bahwa memang, tapi kondisi daerah ini kan beda-beda. Kondisi daerah untuk bagaimana melaksanakan perintah dan itu beda. Ada yang laksanakan, ada yang tidak. Nah, ini yang kita harus tegas. Kemarin saya sudah lapor Mendagri, mohon maaf, saya bukan PJ, saya bupati definitif sesuai undang-undang 5 tahun, jadi tetap saya akan bertindak sesuai juga regulasi yang ada. Seperti itu. Artinya apa? Supaya pelayanan dasar ini, pendidikan, kesehatan maupun sosial, ekonomi, budaya, lain-lain di sisa akhir masa jabatan ini, saya bersama dengan Pak Wakil Bupati kami maksimalkan pelayanan, sehingga
pimpinan yang baru, nanti sesuai undang-undang kan proses tetap jalan dan mereka akan dipilih dapat menyesuaikan seperti itu. Jadi saya pikir Merdeka Belajar kita akan tetap fokus, SDM akan kita genjot, dan semua sarana prasarana yang ada tadi sudah dilaporkan, nanti akan secara teknis didata oleh Kepala Dinas Pendidikan beserta staf SMA, SMK maupun SMP, SD, kita akan terus genjot Merdeka Belajar. Kita berharap presiden yang baru mungkin tidak terlalu banyak merubah, karena setiap ini saya dengar mau bikin lagi sistem kurikulum nasional. Kita kembali lagi yang zaman Orde Baru punya. Jadi saya berharap mungkin ya, yang ini jalan menyesuaikan, karena untuk merubah dan itu lagi nanti orang lain sudah di bintang di langit, Indonesia masih tetap tiara. Tapi tiga guru Bapak. Yang sekarang kemarin berapa ya? Guru-guru yang kemarin disekarang. Kemarin yang baru ini 87. SD SMP SMA Ya, itu terminnya Pak. Bapak mungkin satu lagi berkaitan dengan saudaranya